You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Doa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Karena itu kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Rasanya saya maju aja ya, supaya nggak kejauhan. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Pagi apa siang ini ya? Bentar lagi udah siang. Ya, bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan beri waktu bagi kita untuk disegarkan kembali mengenai pemuridan dan bagaimana kita berjuang di dalamnya sama-sama menjadi murid Tuhan. Mari kita membuka, saya ajak kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. Kita akan baca dulu 10 ayat di dalam 1 Tesalonika 1 ya. Jadi kita akan buka 1 Tesalonika 1. Mari kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Abang baca ayat 1, teman-teman tolong baca ayat 2. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-10 ya. Dari Paulus, Silwanus atau nama lain Silas ya. Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat 2. Ayat 3 ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan jangan tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah meninggal. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu membaca bagian ini menjadi satu bagian yang menarik untuk kita perhatikan bagaimana pelayanan Paulus di Tesalonika. Nah, Abang mulai dulu dengan mengingatkan kita ya, bahwa menariknya bahwa semua bayi yang lahir pasti lahir di dalam sebuah keluarga. Tidak ada yang lahir sendirian, begitu ya. Namanya bayi yang lahir pasti punya keluarga. Demikian juga waktu saudara dan saya menjadi anak-anak yang lahir baru di dalam Kristus, kita ada di dalam keluarga yang baru. Jadi menarik sekali bagaimana Alkitab bicara tentang Allah sendiri yang memberikan kesempatan kita menikmati komunitas. Perhatikan ayat ini. Kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 18. 1, 2 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Allah menciptakan semuanya, dalam Kejadian 1 dikatakan baik, 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 puncaknya sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik, itu di Kejadian 2 ini. Dan apanya yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja. Ingat betul ayat ini sebenarnya bukan hanya bicara soal pernikahan, pacaran gitu ya. Soalnya ada siswa pernah bilang, abang saya sudah menggenapi Kejadian 2:18 gitu ya. Ya, ayat ini bicara kemanusiaan secara umum. Bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah yang merindukan manusia boleh hidup di dalam komunitas. Karena itu manusia makhluk sosial, bukan hanya teori sosiologi. Tapi itu rancangan Allah yang menciptakan. Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Saya kutip kalimat pendeta John Stott. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, demikian juga umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tidak heran di dalam anugerah Allah, kita boleh menjadi sebuah komunitas. Kita adalah persekutuan orang percaya. Tempat yang paling logis bagi kita bersekutu adalah gereja lokal. Tetapi juga Tuhan hadirkan persekutuan di kampus kita. Itu menjadi kesempatan engkau dan saya menikmati rancangan Allah yang indah. Saya mengutip kalimat dari seorang teolog bernama Eugene Peterson. Dia katakan kita adalah sebuah komunitas. Kita tinggal, tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup sendiri. Jadi saya harap kita bisa paham bahwa ini adalah rancangan Allah. Natur manusia bukan untuk hidup sendiri. Tidak ada di dalam rancangan Allah. Sehingga waktu manusia jatuh dalam dosa, apalagi manusia modern muncul dengan keegoisan, kemandirian yang rasanya tidak butuh sesama. Saya pikir bukan itu rancangan Allah bagi umatnya. Nah, apa kaitannya? Abang ingin kita lihat sama-sama bagaimana pelayanan Paulus di Tesalonika. Sebenarnya dari catatan kitab Kisah Rasul, kita bisa memahami bahwa Pauluslah yang merintis pelayanan di Tesalonika. Perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang pertama, dituliskan Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Mari lihat sebentar di manakah Tesalonika. Jadi kalau kalian perhatikan peta pada masa itu, ini daerah, lihat dulu yang huruf besar semua. Itu provinsinya, Makedonia. Makedonia ini provinsi Akhaya. Nah, ini provinsi Asia. Asia waktu itu merupakan nama salah satu provinsi di wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, Roma ini nih yang kayak sepatu bola ya. Nah, jadi kalian perhatikan,
pada waktu itu Paulus merintis pelayanan karena Kisah Rasul 16 Paulus di Filipi. Lalu dari Filipi dia menuju ke Tesalonika. Keduanya ada di provinsi Makedonia. Sementara nanti kalau bicara provinsi Akhaya, kota yang terkenal itu Korintus, Athena, itu semua wilayah Akhaya dan juga Kenkrea. Oke? Kenapa ini penting saya jelaskan, nanti lihat relasinya ya. Nah, menariknya bahwa Kisah Rasul pasal 17, berapa lama Paulus melayani di Tesalonika? Menarik sekali, Alkitab kasih catatan hanya 3 hari Sabat. Coba lihat. Seperti biasa, ini Kisah Rasul 17 ayat 2 ya. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi sebenarnya ini pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan timnya hanya kurang lebih selama 3 minggu. Makanya ini menarik sekali untuk kita gali ya. 3 minggu, kira-kira kalau kamu dikasih kesempatan pelayanan 3 minggu akan menghasilkan apa ya? Nah, di sini saya bersyukur melihat bagaimana Allah bekerja. 3 hari Sabat berturut-turut Paulus membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Emangnya apa yang terjadi kemudian? Nanti baca Kisah Rasul selanjutnya pasal 17. Ternyata ada orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran Paulus dan timnya, sehingga menghasut pakai preman pasar. Akhirnya Paulus harus pindah ke kota berikutnya, yaitu nanti dari situ Paulus ke Berea. Dari Tesalonika diusir, pindah ke Berea. Emangnya sebelumnya ngapain? Di Filipi, Kisah Rasul 16, sebelumnya di penjara. Memang gila Rasul Paulus ini ya. Keluar penjara bukannya pulang istirahat. Lanjut ke Tesalonika. Di Tesalonika ditentang, lanjut lagi ke Berea. Nanti sehingga kalian bisa lanjutkan Kisah Rasul sampai nanti dia ke arah bawah ini, teman-teman ya. Nah, mari kita lihat sebentar apa hasil pelayanan Paulus. Kalau saya boleh katakan, perhatikan di dalam kisah yang kita baca tadi di 1 Tesalonika. Teman-teman, kalau kamu bicara jemaat yang bertumbuh, kira-kira ukurannya apa? Apakah pertumbuhan itu diukur dari sekadar pengetahuan Alkitab? Saya pikir tidak. Perhatikan ukuran yang Paulus pakai, dan ini adalah rekomendasi pujian dia kepada jemaat di Tesalonika. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ini trilogi yang muncul senantiasa di surat-surat Paulus. Inilah ucapan syukur Paulus. Dia tidak mengucap syukur karena tidak ada pergumulan, tidak. Dia melihat hidup jemaat punya 3 hal ini ya. Pertama tadi pekerjaan iman, lalu kemudian usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Teman-teman, orang yang bertumbuh punya 3 hal ini. Iman itu vertikal, percaya kepada Allah. Lalu kasih itu horizontal, bicara relasi dengan sesama. Jadi orang yang bertumbuh persis seperti yang Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, 2 bagian ini penting. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan itu gambarannya begini. Sesuatu yang belum terjadi di depan, tetapi efeknya sudah ada dari sekarang. Saya kasih contoh gini ya. Misalnya ada orang tua nih, dia janji sama anaknya, nanti kalau kamu naik kelas, lulus dengan nilai bagus, kita jalan-jalan ke kemana ya? Ke Korea misalnya gitu ya. Nah, sekarang kan seninya Korea ya. Jadi nanti kalau kamu lulus,
nilai bagus, kita jalan-jalan ke Korea. Misalnya gitu, orang tuanya janji. Pertanyaannya, sudah terjadi apa enggak ke Koreanya? Belum. Masih nanti kalau lulus, kalau nilai bagus. Nah, yang menarik adalah Koreanya belum terjadi, tetapi efeknya dari sekarang. Begitu anak itu malas-malasan belajar, dia ingat lagi apa? Korea. Lagi malas-malas lagi belajar, ingat lagi apa? Mau ke Korea. Jadi itu belum terjadi, tapi efeknya sudah dari sekarang. Yang membuat iman dan kasih boleh terus diperjuangkan, saya pikir adalah pengharapan. Pengharapan itu menarik kita ke depan untuk terus beriman dan terus mengasihi. Pengharapan menjadi daya dorongnya yang menarik kita terus untuk boleh melayani dengan baik. Nah, teman-teman, kenapa ini penting? Karena bagi saya waktu melihat, nah ini coba lihat koneksinya ya. Bayangkan cuma pelayanan 3 minggu, hasilnya jemaat yang seperti ini. Ini jemaat bertumbuh. 3 minggu pelayanan Paulus, tetapi dia bisa berkata, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Waktu aku mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Bahkan perhatikan ya ayat berikutnya. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kalau baca Kisah Rasul, akhirnya kan Paulusnya pergi. Nah, jemaatnya itu mengalami kesulitan tentunya ya. Nah, tetapi Paulus katakan, kamu telah menjadi penurut kami, penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jangan lupa ya, ini semata-mata kasih karunia Allah. Dan yang menarik ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Makanya tadi abang jelasin, di mana Makedonia, di mana Akhaya. Sekarang ini petanya lebih besar. Ya, coba lihat. Ini Makedonia, ini Tesalonika, ini Akhaya. Hebat banget. Jemaat yang hanya dilayani 3 minggu, punya iman, kasih, dan pengharapan, yang bahkan bukan hanya bergema di kotanya, tapi di provinsinya, bahkan sampai provinsi lain. Wow. Ini kalau punya AKK model begini, puji Tuhan banget ya. Kau adalah AKK-ku yang imanmu luar biasa, kasihmu luar biasa, pengharapanmu luar biasa, hebat. Bahkan kau bukan cuma jadi berkat di STAN, tapi di kampus-kampus di sekitar Bintaro dan sekitarnya. Bahkan sampai ke Tangerang kota, sampai ke Jakarta, orang mengenal kalau dibilang AKK-nya STAN. Wow. Kira-kira gitu ya gambarannya ya. Bukan cuma itu teman-teman. Kaget juga Paulus ngomong lagi nih, ini rekomendasinya tuh kalau kamu mau kerja kan, atau biasanya orang kalau ini ya bikin surat rekomendasi kalau mau studi lanjut gitu ya. Kalau saya bikin surat rekomendasi misalnya, orang ini seperti apa. Nah, lihat ini. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, hebat banget, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Teman-temanku, ini AKK ideal ya. Ini jemaat yang ideal. Makanya kalau abang perhatikan, saya katakan ini ideal banget lah. Ini salah satu jemaat yang Paulus mengucap syukur dengan menyebutkan 3 hal tadi. Iman, kasih, pengharapan. Di beberapa jemaat lain, kalau kalian baca suratnya, tidak selamanya muncul 3-3-nya. Tapi ada juga Filipi muncul misalnya ya. Ada yang Paulus cuma bersyukur untuk iman mereka. Beberapa dia bilang hanya kasih mereka. Tapi di jemaat ini muncul 3-3-nya. Iman, kasih, pengharapan.
Jadi ini pekerjaan siapa? Menghasilkan jemaat yang ideal. Kadang-kadang saya pikir, aduh logikanya gimana sih? Cuman 3 minggu teman-teman. Cuman 3 minggu. Tetapi 3 minggu yang begitu luar biasa karena apa? Perhatikan. Bukan saja dengan kata-kata, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh kami bekerja di antara kamu. Paulus sadar betul. Kalau ada hasil dalam pelayanan yang kayaknya kalau secara logika manusia cuma 3 minggu. Tetapi ini 3 minggu yang luar biasa. Roh Kudus bekerja. Perhatikan ayat 6. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Betul. Jemaat yang ideal adalah hasil kerja antara Roh Kudus dan juga timnya Paulus. Kenapa saya jelaskan ini? Tentu kita rindu kalau ada kelompok kecil di kampus kita, di stan ini. Apa kerinduanmu? Menghasilkan jemaat seperti tadi ya. Punya iman, kasih, dan pengharapan. Dan harusnya itu yang kita kejar di dalam hidup beriman kita. Jadilah orang-orang yang terus beriman, terus mengasihi, dan tidak pernah putus asa karena ditarik oleh pengharapan ke depan. Tapi itu tidak terjadi sendirinya. Itu terjadi karena pertama-tama pekerjaan Roh Kudus. Tapi, nah sekarang abang mau soroti ya, pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan karyakan lewat hidup Paulus dan timnya. Teman-teman jangan mimpi ada murid-murid yang ideal. Jangan mimpi dirimu jadi murid yang ideal. Dirimu jadi pembuat murid atau PKK yang menghasilkan murid seperti tadi. Kalau kamu tidak lihat dua bagian ini, harus dikerjakan baik-baik. Maka saya harus katakan bagian selanjutnya, ini rahasia 3 minggu yang berbuah. 3 minggu itu apa yang Paulus dan timnya lakukan. Tentu pekerjaan Roh Kudus tadi. Tapi ini terus membuat saya bertanya, apa sih yang Paulus dan timnya lakukan? Ternyata mereka punya 3 ini teman-teman. Ya, 1 Tesalonika 2 nanti saya nggak ajak kita baca sekarang, nanti kita baca sambil jalan. Tetapi dalam 12 ayat ini, abang mau kita semua dikuatkan. Baik PKK, AKK, pastikan kita memiliki ini. Pertama, ada visi. Yang kedua, ada motivasi yang jelas. Dan yang ketiga, ada strategi. Saya menyimpulkan inilah pelayan yang ideal. Jemaat yang ideal di pasal 1 hanya mungkin terjadi kalau kuasa Allah bekerja dan ada pelayan yang tanda kutip juga ideal melakukan bagiannya. Saya harap kita serius dengan kelompok kecil ya. Ini bukan cuma main kelompok-kelompokan ya. Ya kau jadi kakak-kakaan, PKK-PKK-an, lalu nanti ada AKK-AKK-an, nanti kita kelompok-kelompok kecilan pakai MHB-MHB-an gitu ya. No. Ini adalah sebuah proyek ilahi yang Tuhan percayakan supaya imanmu, kasihmu, pengharapanmu bertumbuh. Ya. Mari kita lihat sebentar 3 hal dari pelayan yang ideal yang harusnya dimiliki. Pertama, tentunya visi. Yuk kita baca ayat 1 dan ayat 2 ya. Ini 1 Tesalonika 2. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu.
dalam perjuangan yang berat. Saya membayangkan Paulus baru di penjara di Filipi. Bahkan kalau kalian perhatikan, dia dipukuli. Ada kalimat Paulus disesah. Pada masa itu disesah itu dipukul. Orang kalau dipukul lalu itu luka dalam begitu ya. Itu berapa lama sembuhnya? Saya pikir nggak cepet ya. Itu mungkin butuh 1 bulan. Tetapi Alkitab mencatat begitu keluar dari penjara Filipi, masih lebam-lebam badannya. Bayangan saya, Paulus lanjut lagi kemana? Tesalonika. Ngapain? Beritakan Injil. Paulus, apa kau tidak tahu kau baru saja keluar penjara gara-gara beritakan Injil? Kau masuk lagi ke sana memberitakan Injil. Gila kau Paulus gitu kali ya. Dan disitulah kita melihat ini orang yang digerakkan oleh visi. Kalau kamu digerakkan oleh hasil, begitu nggak ada hasil kau mundur. Tetapi karena digerakkan oleh visi, meskipun hasilnya belum kelihatan. Saya membayangkan 3 minggu di situ Paulus hanya menabur, dia belum lihat. Dia baru kemudian dengar jemaat ini bertumbuh. Dan akhirnya dia tulis surat memuji Allah dan juga memuji jemaat itu. Kadang-kadang mimpin kelompok itu kita nggak tahu ya, anaknya masih ciwi-ciwi, ini bakal jadi apa anak ini ya. Kalaupun kalian jadi dalam kelompok kecil sesama SKK, kalian nggak tahu juga nih bakal jadi apa temenmu ya. Mungkin jadi menteri keuangan ke depan. Who knows? Tapi kita butuh menteri keuangan yang mengenal Tuhan dengan baik, bertumbuh dalam Tuhan, imannya jelas, kasihnya jelas, pengharapannya tangguh. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang menggerakkan Paulus bukan hasil. Ini orang yang mengerti visi dan mau ikut prosesnya. Saya harus katakan dengan jujur gini ya, kalau kalian memang tidak serius kelompok kecil, berhenti aja deh. Sedih, ngapain gitu ya? Buang waktu, buang tenaga. Kalau memang tidak serius, mendingan berhenti aja. Tapi kalau kamu dapat visi dari Allah, ini serius, perjuangkan. Saya ulang ya. Kalau tidak mengerti pentingnya kelompok kecil, jangan terjebak, buang waktu. Mendingan kau belajarlah. Tapi kalau kau mengerti, maka kau akan perjuangkan waktu. Waktumu sebagai AKK, waktumu sebagai PKK, waktumu sebagai SKK juga gitu ya. Jangan temannya datang, kau nggak datang gitu. Berarti kau nggak hargai waktu yang dikasih temanmu. Saya beberapa kali mimpin kelompok kecil, lalu kemudian udah sepakat nih ya, karena kami janjian sebulan gitu ya. Satu semester ini kita kakak setiap hari Kamis pagi jam 8 sampai jam 10. Ada yang tiba-tiba, aduh sorry aku ambil les Inggris ya jam 8. Sebenarnya kan semua kita bisa ambil les bahasa Inggris juga. Tapi kita sepakat, makanya demi kamu juga, demi kami, kita sepakat jam 8. Nah waktu kamu ambil kursus di jam yang kita udah sepakati, sorry, kamu tidak menghargai waktu kami yang lain dong. Artinya kita juga bisa ambil kursus juga kan. Jadi teman-teman, waktu saya menghayati seperti ini, iya ya, Paulus pelayanan digerakkan oleh visi. Kiranya kalian menangkap dengan jelas betapa pentingnya orang kenal Tuhan, betapa pentingnya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalau kau dapat visi itu, perjuangkan sampai seumur hidupmu. Tapi sorry kalau kamu rasa kayaknya saya nggak dapat visi itu bang, oke, nggak apa-apa. Tapi saya kok ragu kalau kamu sungguh-sungguh anak Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh. Ya, yang paling tidak rela kita tidak bertumbuh itu Tuhan. Nah, mari kita lihat yang kedua. Kalau pertama tadi butuh visi, yang kedua butuh motivasi. Ayo perbaharui motivasi. Ada juga sih kelompoknya jalan ya, tapi ternyata kelompok kecil tanpa kita sadari bisa jadi dijalani dengan motivasi yang salah. Lihat ayat 3.
Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Pastikan teman-teman kita adalah orang-orang yang dimurnikan terus motivasinya. Ngapain sih kita mimpin kelompok? Kadang-kadang kita suka juga ya untuk mimpin kelompok, kayaknya rasanya kita dapat kebanggaan tertentu. Tapi ya bukan itu yang dicari. Kamu harusnya bisa melihat itu sesuatu yang kamu lakukan bukan untuk menyukakan manusia. Coba baca ayat 5 ya dan 6. 1, 2, ya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Teman-teman, saya ingat satu waktu mimpin kelompok kecil. Di dalamnya saya waktu itu mimpin anak-anak kelompok kecil saya itu cowok-cowok gantengnya fakultas saya lah waktu itu. Terus banyak cewek-cewek datang, abang gitu, boleh kenal gak sama AKK-nya gitu ya. Jadi mereka yang ganteng kok saya yang bangga ya. Jadi kadang-kadang rasanya kita merasa diri kita naik derajatnya karena AKK kita mungkin seseorang yang seperti apa dan apa dan apa begitu ya. Kadang saya pikir Tuhan jangan sampai saya mimpin karena kebanggaan diri saya. Ada juga yang mikir, saya nggak pernah punya adik bang, makanya sekarang ada anak kelompok kecil, panggil abang bisa, abang gitu. Jadi kau cuma cari kepuasan dirimu saja. Ya walaupun kadang-kadang kebanggaan itu datang dengan ya prestasi yang mereka miliki, misalnya gitu ya. Waktu saya dulu pegang kelompok pipa di kampus saya dari FISIP UI. Adik pipa saya itu yang sekarang jadi penyanyi ya, si siapa? Elo. Dulu adik pipa saya. Zaman itu mah belum terkenal ya, jadi biasa aja. Waktu mimpin juga, dan kita semua tahu namanya, saya panggilnya Selo ya, Marcelo. Jadi ya waktu masuk ikut pipa, rajin dia datang pipa 4 kali gitu ya, tapi nggak mau ikut kelompok kecil gitu karena dia bilang waktu itu, Kak doain saya, rekaman saya ditolak terus gitu. Dia kan waktu itu sudah beberapa tahun lulus SMA, coba merintis ke dunia tarik suara, nggak nembus gitu ya. Kalau inget ceritanya waktu itu, dia, iya Kak saya udah coba nih, dia pulang dari Amerika, dia coba rekaman, tapi ditolak sama industri rekaman. Jadi saya sampai selesai terakhir itu cuma tahu beritanya begitu. Tiba-tiba waktu saya pulang studi, saya kaget gitu, ada penyanyi baru namanya Elo. Siapa Elo gitu ya. Waktu saya lihat, ya ampun Selo gitu ya. Nah ya bangga juga sih jadi pemimpin pipanya waktu itu. Cuman ya saya pikir namanya perjalanan hidup ya, setiap orang itu yang saya bilang tadi ya, kamu gak tahu siapa yang kamu pimpin akan jadi apa dia. Dan mungkin kita hanya menabur sedikit, tapi Tuhan bisa karyakan buat hidup dia. Satu waktu saya pimpin Natal di UPH, dia bintang tamunya. Dia masih kenal saya ternyata ya, karena dia dari belakang panggung muncul, dia bilang itu kakak rohani saya. Saya pikir iya, banyak hal dalam kehidupan kita nggak pernah bisa perkirakan. Tapi kalau Tuhan izinkan kamu pernah berjalan bersama beberapa teman yang dipercayakan, seriuslah untuk mengikuti kelompok-kelompok kecil. Strategi yang terakhir, visi, misi, dan strategi. Nah, perhatikan sebenarnya strategi yang dikatakan di dalam Alkitab tentang kelompok kecil itu adalah hidup bersama, teman-teman. Saya kaget waktu membaca di dalam bagian surat Tesalonika ini. Dulu bayangan saya itu Paulus pembicara KKR. Paulus itu orang hebat, dia pembicara, datang ke jemaat luar biasa. Saya mikir-mikir kalau 3 minggu
Paulus hanya ada di sinagoge. Berarti 3 hari Sabat dia hanya khotbah di sinagoge. Kok hebat banget khotbahnya mengubah orang seperti itu ya. Tapi disinilah saya melihat Paulus adalah seorang pemimpin kelompok kecil. Ayat-ayat ini mengubah paradigma saya tentang apa itu pelayanan yang sesungguhnya. Saya tidak menolak berkhotbah. Kalian sering lihat abang khotbah ya. Tapi saya melihat pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya saya berdiri di depan, tapi saya memuridkan. Ini yang Paulus katakan. Perhatikan 3 minggu itu kira-kira apa? Ternyata ini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Paulus itu laki-laki, gak pernah jadi perempuan kan? Tapi dia bisa membayangkan seperti seorang ibu. Hai teman-temanku, para PKK, apakah engkau seperti ibu yang mengasuh dan merawati anakmu? Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ibu itu, perjuangan melahirkan anak itu antara hidup dan mati. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara. Berarti Paulus bilang sesuatu yang mereka lihat di hidupnya. Kami, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Para penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan besar pada waktu itu Paulus menyewa ruko yang ada di Tesalonika waktu itu. Di bawahnya dia kerja. Ingat, Paulus adalah pembuat tenda. Dia menyamak kulit, dia membuat tenda dan dia jual, membiayai pelayanannya. He is a tent maker. Sehingga ada rumahnya mungkin di lantai 2. Begitulah kira-kira para penafsir mengatakan, sehingga 3 minggu itu, bukan 3 minggu khotbah, tapi 3 minggu membagi hidup dengan orang-orang yang dia layani. Mereka lihat bagaimana dia bekerja, tidak minta dana dari mereka. Tetapi bahkan dia bekerja siang malam untuk menjadi berkat bagi mereka. Luar biasa Paulus sebagai ibu. Bukan hanya ibu ya. Ayat 10 kita lihat. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Berarti hidupnya bisa diobservasi. 3 minggu itu bukan Paulus hanya di mimbar, tapi dia hadir bersama jemaat. Lihat kalimatnya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak. Tadi ibu, sekarang Bapak. Ibu itu sisi lembutnya ya. Tapi ada juga sisi bapaknya. Apa itu? Bapak terhadap anak-anaknya telah mengasihi kamu dan menguatkan hatimu. Ini yang bikin saya kagum. Seorang demi seorang. Hari ini ibadah penguatan kelompok kecil. Abang menguatkan hatimu dari depan. Tetapi Paulus seorang demi seorang. Makanya saya katakan sejak membaca surat-surat Paulus berubah cara pikir saya. Paulus bukan pembicara KKR yang ngomong dari depan saja, tapi dia benar-benar menyentuh setiap hidup. Dan meminta dengan sangat, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. This is love. Memberi hidupnya. Tidak rela orang yang dilayani binasa. Tidak rela orang ini tidak bertumbuh. Kalau kamu dapat strategi semacam ini, seharusnya inilah kelompok kecil. Kita selama ini kelompok kecil bayangannya selalu PKK itu gembala, AKK itu domba. Seolah-olah cuma satu cara pandang kita, gembala dan domba. Kalau kalian baca surat Paulus, coba sekarang punya mental image. What is small group? Ada yang jadi orang tua, ada yang jadi anak. Teman-teman, abang sadar akan hal ini ketika seorang sahabat saya, ini saya cerita pengalaman real ya. Seorang sahabat saya menikah, lalu kemudian ketika istrinya hamil,
Anak pertamanya lahir 8 bulan. Ternyata secara medis kalau 8 bulan itu banyak bagian-bagian tubuh yang belum berkembang sempurna. Lahirnya normal, jari semua lengkap, tapi ternyata anaknya teman saya ini karena 8 bulan itu langit-langitnya nggak nutup. Jadi langit-langitnya itu belum tertutup sempurna. Nah, ini membuat si bayi ini susah minum susu. Karena setiap kali minum, langit-langitnya langsung keluar lagi dari hidung. Sehingga waktu itu dokter bilang begini, ini kemungkinan harus dioperasi. Tapi kan sedih banget ya, operasi anak baru lahir begitu ya. Sehingga dokter bilang begini, usahakan aja Pak, 3 bulan ini, usahakan anak ini minum susu dengan teratur. Minum susu supaya mencapai berat badan tertentu. Kalau berat badannya mencapai yang seharusnya, kemungkinan tidak usah dioperasi, itu secara natural akan nutup sendiri. Tapi kalau 3 bulan ini tidak mencapai, maaf Bapak Ibu, harus dioperasi. Sementara ingat, tiap kali minum susu keluar. Sehingga apa yang teman saya lakukan bersama istrinya, segala cara dilakukan supaya anak ini bisa minum susu, ditelan dan tidak keluar. Kadang-kadang anaknya dibalik, begitu rupa, kadang mamanya yang kebalik gitu ya. Bapaknya harus tolong cari posisi. Kalau mamanya sudah lelah, anaknya tertidur begitu rupa, dicarilah segala macam cara, dibolak-balik. Yang penting anak ini tidak usah dioperasi, bisa sehat, bisa tumbuh dengan perkembangan yang baik. Puji Tuhan. Bulan ketiga ternyata usahanya membuahkan hasil. Jadi pelan-pelan langit-langitnya sudah tertutup. Sekarang anaknya sudah masuk SD. Teman-teman, ini apa? Ini gambaran kalau kamu melihat hubungannya anak sama orang tua. Kalau anak itu susah minum susu, maka orang tuanya yang berjuang, karena apa, ini anakku. Bayangkan kalau orang tua bilang, udahlah, mati aja lah, gak apa-apa. Kalau akak kamu tidak mau saat teduh, apa yang kau lakukan? Kalau akak kamu malas bertumbuh, apa yang kau lakukan, hai bapak dan ibu? Biar aja dek, mati aja kau. Kadang-kadang karena gambaran kita cuma gembala sama domba. Gembala memimpin, domba gak mau ikut, emang bodoh dia. Tapi saya senang dengan gambaran ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang akan berjuang mati-matian supaya anak saya hidup. Berapa banyak PKK yang berjuang mati-matian supaya anak kelompok kecilnya bisa bertumbuh. Dan ini satu hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita pagi ini. Kita tidak sedang main kelompok-kelompokan. Tuhan, terlalu susah jadi bapak dan ibu. Saya belum menikah, mungkin kamu bilang gitu ya. Tapi Tuhan mau. Paulus pun tidak pernah jadi cewek. Sejarah mencatat kemungkinan dia tidak menikah, tapi dia jadi bapak dan ibu. Ibu yang mengasihi dengan kasih yang luar biasa, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Bapak yang terus menasehati, meminta dengan sangat, please bertumbuhlah. Berapa banyak PKK yang benar-benar berjuang habis-habisan. Kalau kalah dengan kepentingan dirimu, ya sudah, susah. Selalu ada waktu buat diri kita. Tapi apakah ada waktu buat orang yang Tuhan percayakan kita gembalakan, anak-anak rohani kita? Saya lihat kasih, kebayang kata ini ya, kutipan ini. You can give without loving, but you cannot love without giving. Contohnya, kalau kamu berhenti di perempatan, di lampu merah, terus misalnya ada yang ngamen. Kalau orang naik mobil tuh biasanya udah ada tempat uang kecil ya. Terus kita ambil, kita kasih uangnya. You give without love. Belum tentu ada love di situ ya. Apa tujuannya ngasih? Kadang-kadang tujuan kita ngasih apa? Cepet-cepetlah kau pergi dari mobilku ya, serem aku lihat kau. You can give without love. But when you have love,
you cannot stop giving. Saya ingat adik remaja gereja saya yang meninggal di usia SMP, jatuh dari truk, kepalanya kena pendarahan, beberapa hari di rumah sakit, dia meninggal. Di samping peti jenazahnya, mamanya itu nangis-nangis, teriak-teriak, Tuhan, ambil aja aku, kenapa anakku masih sangat muda dia, Tuhan, aku aja yang mati. That is love. Begitu kita mengasihi, kita kayak sampai rela kasih nyawa gitu ya. Coba kalau benar Tuhan dengar, Tuhan, aku aja yang mati. Jadi gantian ya, anaknya bangun. Begitu anaknya lagi, Tuhan, jangan mamaku yang mati, aku aja yang mati. Gantian aja berdua ya. Karena when you love, you cannot stop giving. Tapi kalau nggak ada kasih, makanya mungkin yang kita minta hari ini ya, Tuhan kuatkan aku untuk semakin mengasihi, supaya aku perjuangkan, ku kasih waktuku, ku kasih pikiranku, ku kasih semua hal yang aku tahu akan menolong orang itu bertumbuh. Itu kalau kau PKK. Kalau kau AKK, cintai Tuhan, kasih waktu digembalakan, dimuridkan dalam kelompok kecil. Jangan banyak alasan. Main game ada waktu, kelompok kecil nggak ada waktu. Lah, kadang-kadang saya pikir Tuhan, kita nggak serius sama apa yang Tuhan mau. True love is about giving everything and expecting nothing. Mungkin saya pernah kasih ilustrasi ini ya. Setiap kali naik pesawat itu ada bagian ini ya. Kalimatnya biasanya apa? Pramugaranya ngomong, jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, eratkan karetnya, kencangkan ikatannya, dan bernapaslah seperti biasa. Abang sampai hafal itu ya. Pernah mau jadi pramugara, nggak bisa, nggak nyampe tingginya. Nah, bagi saya yang menarik kalimat selanjutnya. Apa kalimatnya? Bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda lebih dulu, lalu menolong yang lain. Ternyata ketika saya memakai masker saya, tujuannya apa? Bukan supaya saya saja menikmatinya, tapi supaya saya juga bisa menolong orang lain. Jadi jangan kau pakai maskernya terus kau lihat anak kecil, mati kau, dadah, selesai ya, gitu ya. Enggak lah. Kalau kita semua alami kasih Allah, coba lihat kalimat ini ya. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 11. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, haruslah kita juga saling mengasihi. Dan itu yang kita nikmati di dalam kelompok kecil. Kita semua bertumbuh di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam kasih. Kasih itu apa? Abang sering jelaskan di sini kan, kasih itu bahasa Indonesia, kasih ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love taking, that is rampoking. Love is giving. Waktu kita mengasihi, fokus kita bukan diri kita, tapi orang lain. Maka kiranya kelompok-kelompok kecil yang ada dihangatkan lagi oleh kasih, dikuatkan lagi di dalam kasih. Gereja itu seperti apa? Harusnya saling mengasihi. Kata kunci untuk gereja, kata kunci untuk persekutuan, kata kunci untuk orang Kristen sebenarnya adalah saling. Itu kata kuncinya. Coba lihat. Di Alkitab banyak sekali saling. Jadi karena kita diciptakan dalam komunitas, ini kata kuncinya. Saling mengaku dosa, saling mengampuni, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi, saling. Dan itu terjadi dalam kelompok-kelompok kecil yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, harusnya kita bertumbuh dalam semua ini. Inilah kasih, ketersalingan, one anotherness. Kurang banyak. Nih saya tambahin. Nanti foto lalu kalian PA-kan itu ya. Banyak banget ini gereja. Harusnya kelompok kecil seperti ini. Tempat di mana terjadi ketersalingan. Beberapa ayat lagi sebelum kita selesai. Kolose 1. Di dalam Kolose 1 28-29 sekali lagi saya menemukan Paulus bukan pembicara KKR saja. Ya.
Kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apa yang terjadi? Yang terjadi, perhatikan kata tiap-tiap nih. Paulus bukan hanya dari depan khotbah selesai, tapi tiap-tiap orang menjadi perhatian dia. Teman-teman, bukan hanya itu ya. Pelayanan Paulus kepada adik rohaninya, Timotius. Perhatikan kalimatnya. Sorry ya, ini kartun Korea, jadi Paulusnya sipit. Ini dari Korea ya. City Cartoon COKR. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ada berapa ku di situ? Berapa ku? 7 ya. Nih. Kamu bisa tahu ajaran abang karena saya ngajarin kamu. Tapi kamu tidak lihat cara hidup saya. Hanya orang-orang yang saya muridkan mungkin akan lihat lebih jelas. Paulus waktu nulis 2 Timotius, Paulus telah bersama Timotius 16 tahun. Paulus PKK-nya Timotius ya. 16 tahun dia layani Timotius sehingga dia bisa bilang, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku. Jadi penting sekali pemuridan. Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer. Saya bersyukur kalau kau rajin ikut kebaktian besar, KR. Tapi saya jauh lebih bersyukur kalau kau memberi diri, benar-benar dimuridkan. Karena disitulah pemahaman, teladan, pengalaman iman, dan seterusnya. Jadi saya mau simpulkan hari ini, dalam sesi penguatan ini ya. Teman-teman, kesimpulan kita, rindukanlah terus ada jemaat yang ideal ya. Jemaat yang iman kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga pengharapan. Rindukan itu yang dihasilkan di STAN. Di PMK STAN yang dihasilkan adalah orang-orang yang bertumbuh. Tapi ingat, untuk itu pekerjaan Roh Kudus dan Paulus dan timnya ini juga harus menjadi pekerjaan kita. Serius ya. Jadi pelayan yang ideal, terus punya visi, punya motivasi dan strategi. Jadi ibu, jadi ayah. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menguatkanmu, tapi Tuhan menguatkan saya banyak lewat teladan. Di akhir bagian ini abang cuman ingin sharing ya. Saya termasuk orang yang bertobat, dilayani di dalam kelompok kecil. Saya bertobat di KKR, tapi kemudian Tuhan menolong saya bertumbuh dalam kelompok kecil. Sejak itulah saya juga punya visi yang sama. Saya rindu memimpin kelompok kecil dan ikut bahkan dalam kelompok kecil dan bahkan KTB. Dan sampai hari ini Tuhan memberikan beberapa teman-teman. Ada yang kalau KTB kan sudah tumbuh bersama ya, jadi bukan satu pemimpin tapi saling memimpin. Jadi saya cuma mau katakan, saya senang khotbah, tapi saya juga senang ketika bisa melihat hidup orang bertumbuh. Saya senang ketika ada orang yang tahu juga pergumulan saya, sehingga bisa berdoa dan menolong saya juga. Nah, Tuhan percayakan KTB saya terbaru itu tahun lalu. Ketika saya ke Bali, lalu kemudian ada beberapa teman, ya teman pelayanan, walaupun beberapa ibu-ibu ya. Jadi ini KTB saya yang terakhir. Ini perempuan semua ya. Karena ini di Bali, jadi mereka di Bali, jadi kami KTB-nya online. Saya nggak tahu nih, pemimpin kelompok kecilmu sudah penempatan, ya emangnya nggak bisa pakai Zoom? Bisa kok, masalahnya mau apa tidak? Saya 2 minggu sekali masih KTB sama ibu-ibu ini, gitu ya. Kami pakai beberapa bahan, kemarin kita belajar doktrin, begitu. Ada WA group, kita saling menguatkan. Saya cuma mau katakan, kita butuh komunitas. Jangan lihat, oh Bang Alex sering jadi pembicara, kayaknya nggak usah lagi kelompok. Oh tidak, saya orang yang melihat ini bagian penting yang saya harus perjuangkan.
Orang bilang saya sibuk, benar, tapi kalau sudah waktunya KTB, saya harus katakan saya tidak terima pelayanan. Saya memimpin KTB di beberapa generasi. Ini KTB yang saya juga ikut tahun 2021 dengan beberapa teman staf perkantas. Kalian nanti saya mundurin ya dari yang paling baru sampai yang paling lama. Jadi nanti kalian akan lihat saya pernah kurus. Ya, tunggu aja di fotonya ya. Jangan ketawa. Ini KTB saya 2018 dengan beberapa sahabat. Ini juga teman-teman yang ada di berbagai daerah, sehingga kami KTB-nya lewat Zoom. Begini, kadang-kadang ada yang masih jalan KTB-nya, tapi ada yang memang dalam waktu tertentu. Misalnya kita komit 2 tahun, setelah 2 tahun ya mereka pimpin KTB sendiri, cari lagi KTB lain. Tapi dalam 2 tahun yang kami komitmen ya kita sama-sama cari waktu, berjuang. Kadang-kadang kan mereka yang ini NTT, ini Bali gitu ya. Jadi kami yang di Jakarta kadang kelompok kecil jam berapa? Jam 11 gitu ya. Udah sambil makan ya, karena mereka di jam makan di sana ya. Udah lebih sejam dari kita. Beberapa tahun yang lalu saya juga memimpin KTB alumni SMA 8. Ini KTB 2016, beberapa alumni dari beberapa daerah. Ini alumni 8, SMA 8 Jakarta. KTB-nya kapan? Ya pulang kerja. Ya nanti udah kerja, pemimpin KTB-mu udah kerja, nggak apa-apa juga. Kami KTB di rumah makan, ya, nggak usah lihat resto apa itu ya. Jadi kadang-kadang mereka banyak yang masih mahasiswa zaman itu, jadi biasanya saya beliin cemilannya, mereka bayar minumnya gitu kali ya, biar sama-sama bisa KTB. Nah, beberapa tahun yang lalu saya sama istri dapat beban untuk menolong teman-teman yang akan menikah. Jadi kami pegang KTB yang dari mereka masih pacaran, couples ya, sampai sudah menikah ya, dan sekarang sudah beranak, belum bercucu ya. Jadi beberapa ini KTB couples kami, dan KTB ini kami jalani di tahun-tahun mulai dari menikah. Mungkin ada yang kenal, ini ada Kak Oka, Kak Afia. Beberapa sahabat, ada Kak Hedwin, dokter gigi. Lalu kemudian kami berpikir gitu ya, KTB kami mau berbagi juga ya. Apa yang kita lakukan jangan cuma ke dalam saja gitu ya. Maka tahun ini Natalan kami, KTB buat saya bukan teori. Saya teriak-teriak di sini bukan teori, karena saya ngalamin. Ini keluarga kedua saya. Orang-orang yang Tuhan percayakan dalam perjalanan iman saya. Tahun berapa ini ya? 2017 kami mikir apa yang kita bisa lakukan. Oh, banyak orang yang udah mulai pacaran. Kami bikin love sharing waktu itu dalam rangka Valentine ya. Nah, siapa yang sharing? Kami semua teman KTB kita bikin ya. Nggak usah bayar, kami pakai duit kami, sewa gedung, nggak sewa, kita waktu itu pinjam. Lalu kita bikin sharing. Kaget juga ya, bikin pendaftaran yang datang 200-an itu. Dan apa yang mereka dengar ya sharing kami sebagai KTB begitu ya. Di masa pandemi yang lalu ya kami KTB lewat Zoom. Nggak ada yang susah kok kalau mau berjuang begitu ya. Dan sekarang semua udah pada bertambah anggota KTB-nya karena sudah punya anak beberapa. Salah satu KTB yang berkesan bagi saya yang saya pegang waktu mereka masih SMA. Ya, beberapa adik, teman, jadi mungkin kalau kalian lihat juga, itu omku mungkin gitu ya, nggak tahu ya. Nah ini waktu mereka masih SMA, saya makin kurus ya. Ini tahun 2002. Mereka SMA, kelas 1 saya pegang, mereka naik kelas 2 ini, lalu ini sudah naik kelas 3. Nah, sekarang udah hancur bentuknya ya. Karena sudah beranak. Akhirnya kemudian membuat kami harus bisa ketemu sebulan sekali. Apa caranya? Kita pakai cara tradisional lah ya. Ya udahlah, setiap bulan kami bikin arisan. Jadi kami arisan. Arisan itu menolong kami juga kumpulin duit untuk liburan gitu ya. Karena akhirnya semua sudah punya keluarga, sudah menikah, lalu kemudian kita ngajak beberapa teman alumni yang sama dari SMA 1 Depok untuk yuk kita sama-sama bikin KTB keluarga. Jadi akhirnya ada
liburan bareng begitu ya. Nah, terus kemudian kumpul-kumpulnya kami ini kita juga bikin uang kas. Kami membiayai 2 anak untuk sekolah di Papua di sana. Jadi bukan cuma kumpul bagi kami ya. Nah, dulunya mulai dengan kelompok kecil yang rutin mingguan begitu ya. Akhirnya waktu KTB kami sekarang kalau KTB udah sebanyak ini nih. Karena semua dengan anaknya masing-masing. Sudah pakai nama juga, bilangnya Unity sekarang. Beberapa tahun lalu kami sepakat jalan-jalan. Waktu itu kita jalan-jalan ke Bali, nyewa bus gitu ya, sebagai keluarga, bikin kaos bareng begitu ya. Akhirnya bukan cuma satu KTB ya, dari beberapa orang ini udah satu kampung gitu ya. Waktu masa-masa pandemi kita berdoa juga sebulan sekali, karena kita sadar kita butuh satu sama lain. Jadi kami tidak, sekarang ini agak susah setelah pandemi, kemudian semua udah punya anak masing-masing, pada sibuk dengan anaknya. Jadi kita hanya ketemu di WhatsApp group, saling bertukar pokok doa, ingetin uang kas gitu ya, karena masih ada anak yang dibiayai di Papua. Ada 2 anak yang kami sekolahkan di sana. Nah, ini adik kelompok kecil saya dari tahun 96. Sudah jadi doktor bidang teologi, Kak Dani. Sekarang adalah ketua di STT Amanat Agung untuk prodi S2 teologi. Nah, dia pernah ngundang saya ke gereja di masa pandemi. Saya bilang, kenapa? Lu ngapain? Saya kumpulin anak kelompok kecil yang dia kelompok kecilin di gereja. Jadi saya diminta ngomong, sharing. Saya dulu megang dia. Nah, ini anak-anak yang dia pegang di gerejanya. Yang namanya kelompok kecil, kalau itu ada di hidupmu, kau rindu juga orang lain boleh menikmati. Ya. Oke, makin kurusnya saya ya. Nah, ini lebih kurus lagi. Ini kelompok kecil kedua saya yang saya pegang tahun 94. Kalian bisa tebak saya yang mana? Salah ya. Jadi pernah kurus. Abang waktu kuliah kurus seperti itu. Saya waktu kerja lah baru mulai bertumbuh. Dulu kan anak kos, jauh dari orang tua ya, makan kadang-kadang puasa. Kalau mau beli buku rohani itu puasa lah, karena nggak cukup duitnya, kiriman nggak cukup. Tahun 94 saya pegang kelompok kecil kedua, karena saya sudah pegang yang pertama itu tahun 93. Ini adik kelompok kecil saya yang pertama. Ini pemimpin kelompok kecil saya, kakak rohani saya, ini SKK saya. Tapi saya kenal kelompok kecil dari SMA. Saya sudah dilayan dari SMA. Kelompok kecil pertama saya dalam hidup itu tahun 89. Cukup terawat ya. Dan ini juga jadi kesaksian di mana kami saling menguatkan. Sampai hari ini masih ada grup WhatsApp, saling berkabar. Ketika ada teman, sudah 1 orang dari kelompok kecil kami meninggal, kita juga sama-sama berkontribusi, bikin kebaktian untuk keluarganya. Dan di masa-masa pandemi juga Tuhan izinkan kami tetap ada waktu berdoa bersama. Saya tutup di sini. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menguatkan kamu, tapi saya cuma mau ingatkan bahwa ini proyeknya Tuhan. Kalau Tuhan berkati kamu untuk terlibat, maka mari jadi pemimpin yang sungguh-sungguh, jadi AKK yang sungguh-sungguh. Perjuangkan waktu, mesti diperjuangkan, mesti dicari caranya. Dan indah apa yang Tuhan kerjakan. Ada kelompok kecil abang yang gak jalan, ada juga, banyak juga. Ini beberapa, karena saya memimpin kelompok kecil itu waktu dari kuliah itu hampir setiap tahun saya nambah kelompok kecil. Ada yang gagal, ada juga. Tapi kemudian kalaupun gagal, saya tetap mencari. Dan saya juga merasa saya butuh komunitas. Ya. Nah, kiranya pemahaman ini menolong adik-adikku untuk hari ini. Kalian tidak hanya dengar firman, kalian lihat teladan. Dan mari berjuang bersama-sama. Amin. Mari berdoa. Mari ambil waktu sebentar berdoa secara pribadi apa yang Tuhan ingatkan bagimu. Dan kiranya engkau punya komitmen untuk dirimu, untuk kelompok kecil. Kalau saat ini ada kendala, sulit bertemu, sulit berjuang,
Tapi kiranya hari ini terjadi pertobatan. Tuhan, aku mau berjuang untuk terus bertumbuh, jadi murid, dan jadi orang yang memuridkan. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat kesempatan kami belajar firman-Mu, melihat apa yang Paulus kerjakan di Tesalonika. Tetapi lebih lagi melihat karya Tuhan yang indah, melampaui waktu. Waktu yang kami kasih mungkin sangat terbatas. Paulus cuma bisa ada 3 minggu. Tapi 3 minggu di mana Roh Kudus bekerja. Dia membagi hidupnya. Dia membagi Injil. Maka kami melihat jemaat yang luar biasa. Kami rindu. Kami ada di sini. Kami mungkin tidak hanya punya waktu 3 minggu. Kami punya waktu 2 tahun. Terlibat di dalam kelompok, bahkan 3 tahun, bahkan mungkin sesudah itu pun kami bisa ber-KTB. Kami percaya Tuhan mau kami bertumbuh. Dan Tuhan sudah sediakan wadah ini. Tolong kami menghargainya, tolong kami meresponinya, tolong kami serius di dalam memperjuangkannya. Terima kasih. Kalau hidup kami boleh diulang kembali, biarlah kami pun tetap menjadi orang-orang yang rindu dimuridkan dan memuridkan. Sekali lagi kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.